Halo, kembali lagi dengan Grung Gaming ya guys. Di konten kali ini Abang Grung mau bercerita atau membagi tips untuk pemula ya. Terutama yang baru main nih, yang bingung caranya ABR atau hal-hal yang penting lah di hal-hal yang penting yang simpel-simpel ya di Dynasty Legend 2 ya. Jadi di konten kali ini kita akan bahas satu persatu apa yang penting dan tidak penting ya. Jadi pertama-tama untuk newbie ya, kita harus memainkan event ini guys, yang namanya penakluk tanpa akhir. Nah, jadi penakluk tanpa akhir ini rewardnya itu giok guys, giok yaitu giok level 1 ya kan. Habis itu sama token. Nah, token tuh ditukarin ini guys, fragmen-fragmen kayak gitu. Nah, kayak mutiara kristal ya kan, pil XP, strategi kayak gitulah. Jadi contohnya kayak gini guys ya. Nah, ini kan itu kan BN-nya hijau tuh. Nah, itu pojok kanan itu kan hijau tuh. Nah, kalau hijau tuh tandanya kita masih mampu guys. Kita masih mampu untuk mengalahkan monster-monster ini. Jadi kalau udah kuning itu lumayan agak berat. Dan kalau merah itu kita bakal kalah guys. Jadi harus ABR dulu seperti itu ya. Kita per level ya gini. Ya kayak gini lah, kayak farming gitu ya guys ya. Ya kalau menurutku ini farming ya. Lebih tepatnya ke farming. Jadi per level itu kita mendapatkan giok. Nah, jadi lumayan banget yang senang, yang suka upgrade ya kan. Biar cepet gioknya berubah menjadi biru, habis itu ungu gelap, habis itu gold. Nah, seperti itu ya. Kita dapat 1300 poin token di sini ya kan. Contoh kayak gitu ya sih. Kita mendapatkan giok. Nah, gioknya crit hit level 1 dikumpulin aja sering-sering kayak gini. Sambil AFK juga boleh guys. Jadi sambil kita tinggal gitu. Nanti kekumpul kita combine gitu gioknya. Nah, lumayan kan. Jadi itu yang pertama ya kan. Nah, lumayan kan guys. No, ditukar kan. Itu yang pertama. Jadi untuk newbie ya, terutama newbie itu sangat penting banget buat newbie. Nah, kita upgrade nih guys. Yang bisa di-upgrade kita upgrade. Nah, kayak gitu ya. Kita upgrade otomatis aja di sini, tinggal upgrade gitu. Habis pokoknya ada tandanya yang naik gitu kita upgrade langsung. Kita petik, kita kayak gituan. Oke. Kita petik, kita gituan. Oke. Jadi itu yang terpenting sih bagi newbie ya. Yang udah pro mungkin udah pada tahu. Jadi yang baru main yang masih bingung seperti itu ya. Itu salah satu hal yang kecil yang harus dilakukan untuk para newbie. Dan ini guys, pemburu tunggal ini penting banget karena apa? Di sini kita mendapatkan penambal surga ya. Jadi itu sangat penting banget buat upgrade kita gitu. Jadi apa sih Bang manfaat kita upgrade penambah surga itu buat apa? Nah, jadi penambah surga itu nambahnya lumayan banget guys. Ada yang 25.000 ya kan. Habis itu bonus PVP boost selama 3%, ada yang 2%, ada yang 1%. Jadi gini guys, damage PVP boost itu kayak apa ya? Arena adil ya. Yang arena adil tuh guys, yang PVP. Jadi kita mendapatkan tambahan gitu loh. Tambahan PVP damage boost itu lumayan ya, ngaruh banget ya. Damage-nya lumayan ya. Gak hanya skill, itu lumayan banget membantu guys buat kalian. Jadi penting banget buat upgrade penambah surga ini seperti itu. Namanya tuh stat guys. Buat upgrade statsnya dan buat salah satu syaratnya itu harus ngumpulin ada yang 10 penambah surga, ada yang 15. Kalau semakin tinggi itu ada yang 30, macam-macam guys. Nah, jadi gitu ya. Ya, ini sangat penting banget buat ngedapatinya. Walaupun sekarang nih mendapatkan penambah surga itu gampang banget. Ada yang dari maniak bertarung, ada yang dari event yang minggu itu ya kan, puncak tanpa tanding. Habis itu di toko yang itu loh, poin-poinnya itu kayak koin-koinnya itu didapatkan dari PVP Supreme gitu. Itu mudah banget sekarang, beda kayak dulu. Jadi cara mendapatkan penambah surga itu beli di shop ada. Habis itu mania bertarung, labirin. Habis itu puncak tanpa tanding, token PVP Supreme.
itu dapat tuh sekarang enak banget guys. Kalau dulu ngumpulin penambah surga itu sangat sulit sekali karena itu item rare ya, jadi bawaannya itu item rare, jadi seperti itu. Nah kita dapat satu. Habis itu pil keberanian buat upgrade latihan hero. Habis itu pil evolusi hero. Jadi lumayan banget buat para yang masih fair to play ya, apalagi ya. Lumayan. Jadi pil hero itu fungsinya kayak gini guys. Ketika kita udah evo kayak gini, pelatihan hero itu otomatis kalau udah memenuhi syarat itu bisa di-upgrade guys. Nah, contoh kayak gini. Nah, si Zoyu nih. Nah, itu dia udah upgrade. Kita kembali lagi gitu. Jadi lumayan banget ya. Nah ini kan belum Evo 6 nih, baru Evo 5 si Gojia, jadi belum bisa ya untuk pelatihan hero ya. Untuk next pelatihan hero belum bisa, jadi kita harus Evo 6 dulu baru bisa itu. Tinggal klik aja itu udah bisa itu kalau udah Evo 6. Jadi seperti itu. Yang kedua, nah yang ketiga guys, kita melakukan apa, yaitu seperti biasa kavaleri perkasa ya. Jadi kavaleri perkasa ini jeda waktunya dua hari ya. 2 hari kita melakukan kayak bunuh-bunuh monster gitu guys. Nah jadi rewardnya itu koin buat beast dan koin astro sama tempa Gojia gitu. Tempa Gojianya itu tergantung rank damage kita. Kalau semakin rank damage kita semakin tinggi, mungkin tambah ya. Jadi kayak gini guys isinya guys, mutiara ya kan, habis itu beast, koin, buku, seperti itu ya toko-tokonya ya. Jadi sangat penting banget untuk kavaleri perkasa ya. Jadi jangan mager, ya udah di AFK-in aja, serang-serang sendiri nanti gitu guys. Kalau menurutku seperti itu sih. Jadi sekarang nggak ribet banget, nggak kayak dulu. Kalau dulu itu harus cari-cari banget, terus farming. Sekarang mah udah gampang banget cari item, sumpah. Beda lah player old sama sekarang tuh beda. Sekarang lebih enak. Dulu itu kita mempunyai hero 21 udah sultan. Sekarang mah udah gratis ya. Dulu masih beli coy. Dulu nggak ada gratisan. Jadi segitu. Yang ketiga, yang keempat adalah jenderal ini guys. Yang keempat ini jenderal bintang ya. Ini juga penting banget, apalagi yang top 1 ya, apalagi yang top BR tuh harus pukul ya. Harus pukul karena dia mendapatkan kayak apa gitu. Aku lupa guys, aku nggak terlalu paham sih. Cuman ini penting juga buat upgrade kalian. Buat tempa Gojia yang punya Gojia, buat tempa hero ya kan. Itu penting banget. Penting kalau menurutku guys sekarang. Nah, contoh kayak gini nih. Jenderal bintang. Nah kurang ya damage-nya ya. Nah jadi tips buat kalian ya, kayak yang belum tahu atau malas gunain ya, itu sangat penting banget guys. Ini nanti aku kasih contoh ya. Ini damage-nya kan 34 ya, 340 ya. Jadi aku kasih tips ya buat tambah damage. Kita pakai wewenang penguatan guys. Nah jadi di sini tempatnya, oke. Wewenang penguatan, kita pilih yang ketiga. Nah level 3 R12. Nah otomatis tambah itu damage-nya kita nanti. Coba lihat ya. Dan apa bang perbedaan ketika kita menggunakan penguatan dan tidak menggunakan penguatan? Jadi di tubuhnya itu ada kayak merah-merah tuh. Nah merah-merah itu guys. Nah itu karena ada merah-merah tuh di situ tuh di tubuhnya tuh. Nah itu kan kelihatan nggak? Nah itu berarti kita menggunakan penguatan. Jadi penguatan ini penting banget guys buat luar ya kan, buat event naik, apalagi buat iblis, membunuh iblis itu yang jauh itu yang setiap malam. Itu penting banget buat penguatan ini. Jadi teman-teman gue kalian tuh strong gitu. Ini untuk para pemula ya, untuk udah yang pro ya, kalau ada kesalahan dalam tutur kata ya silakan komen ya. Nah seperti itu ya. Jadi penguatan itu sangat penting banget. Jadi kadang-kadang itu banyak yang ngeremehin guys. Nggak penting penguatan, ternyata itu lebih penting. Apalagi yang top BR ya. Top BR harus wajib pakai ya. Top BR harus wajib pakai itu penguatan tuh. Karena apa? Karena untuk membantu nge-carry timnya guys. Seperti itu. Dan nanti kita bedakan ya sebelum menggunakan penguatan dan tidak menggunakan penguatan. Jadi
perbedaan damage itu sangat signifikan banget. Jadi yang maunya 347 itu tadi nanti berapa ya, kita hitung ya. Ini masih server masih baru netes ya, 450. Terima kasih ya Bang Juju yang udah ngizinin buat ngonten ya. Mungkin untuk player-player yang 450 ke atas nih yang nonton videoku ya, jangan lupa ya guys ya, subscribe dulu ya. Subscribe, komen, like itu sangat penting banget. Dan terima kasih udah 500 subscriber di season kali ini, yaitu season 75 ya. Dan untuk ini guys, kita mengadakan giveaway ya. Mungkin next ya, next video ini kita mengadakan giveaway. Jadi di komen terbaik, komen paling menarik, aku pilih 2 ya. Aku pilih 2 untuk PVP gratis ya. Jadi di next konten, ingatkan guys, di next konten ya, next konten komentar yang terbaik, yang paling unik, yang paling seru, nanti aku bakal sematkan, aku hubungin orangnya, bakal aku kasih PVP gratis di minggu kedua. Jadi 2 akun ya, jadi 2 akun. Dan siapkan kata-kata ya, apa motivasi buat bangkrung atau apa, terserah lah ya. Yang penting baik, positif ya. Oke. Ditunggu guys ya, komentar-komentar kalian yang menarik, inspirasi yang kalian yang paling menarik. Jadi makasih lah udah dukung Bangkrung sampai 500 subscriber. Mungkin next 1000 subscriber kita bakal giveaway lagi, oke? Terima kasih semuanya ya. Jadi di sini kita Hanzong ya, Hanzong dasar aja sih. Jadi tadi formasinya Bang Juju ini dia nggak ini guys, formasinya tuh campur-campur dia hero-nya. Nah, jadi untuk yang lebih pentingnya, intinya kalau Hanzong ini dia itu harus formasinya hero W semua, hero. Nah, ini kan campur nih, hero W, hero order. Jadi kita harus samain ya, samain negara hero ya. Jadi semisal kalau W semua satu barisan, terus kalau 2 barisannya tuh W semua. Jadi jangan ada yang campur gitu ya. Jangan aja penyusup lah. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu tips ya, maksud tips bagi pemula yang baru tahu Hanzong itu kayak gimana sih Bang. Hanzong itu gini guys, kita usahakan ya kan, formasinya itu sama negaranya, habis itu kita serang guys, serang sesuai kemampuan atau power kita. Jadi upgrade power kita itu dari menabung guys, menabung apa, menabung tempat. Jadi ini kan masih level berapa tuh, contoh nih barisan kayak gini ya. Jadi kita harus menguasai wilayah level 2. Nah ini kan ada banyak nih yang level 2 nih. Nah level 2 nih, level 2. Nah kita harus kuasain yang level 2 dulu, ya kan. Level 2 dulu nih, contoh ya kan. Tadi kan level 1 nih, ini yang level 2, oke. Nah kita kalahin yang level 2 dulu, udah down. Nah ini udah down nih, yang level 2 nih, oke, dapat. Nah next kita lagi lanjut guys, kita ini dulu, rest dulu ya kan. Nah kita upgrade dulu ya, terutama yang defense, attack, health. Nah kita upgrade dulu aja ya kan, sampai power kita bisa serang level 3 enggak sih ini gitu loh. Ini kan masih level 1 nih. Jadi untuk para pemula ya, diperhatikan ya, oke. Nah ini kan level 1 nih guys. Kan itu kan wilayah yang dikuasai 10/10, jadi kita harus kurangin 1. Nah begitu. Nah ini kita harus kurangin 1, tinggalkan. Kita pilih yang level 3. Nah oke, level 3 aja. Nah kita serang tuh. Walaupun kuning gak hijau powernya, tapi bisa kok, bisa, masih bisa. Yang penting gak terlalu jauh, yang penting gak warna merah, itu bisa kok guys. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kalau udah warna kuning nggak apa-apa, serang, nggak apa-apa. Kalau emang nggak bisa ya nanti tunggu lagi, upgrade lagi gitu sampai hijau. Jadi jangan sampai merah ya. Kalau sampai merah nggak bisa serang, oke? Jadi seperti itu sih menurutku yang terpenting ya. Tinggalkan aja, ke up lagi yang ketiga. Nah kita tinggalin yang level 1, up lagi yang level 3. Nah jadi seperti itu penting banget lah buat newbie, dasar aja sih ya kan. Nah jadi seperti itu. Nah kita pakai order ya, hero full order ya, jangan dicampur-campur, oke.
Jangan dicampur-campur, barisan jangan campur-campur. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Di dasarnya bermain Hangzhong ya guys ya. Dan rewardnya Hangzhong ini sangat lumayan, yaitu pil buat pet. Itu lumayan banget kita buat upgrade guys sebenarnya. Jadi jangan lewatin Hangzhong, apalagi kita kalau udah lawan Hangzhong, yang kota Hangzhong yang paling utama, yang paling besar itu kalau guild rame itu bisa 4 kali guys, 4 kali 4 hari itu, dalam 4 kali kita serang Hangzhong dapat giok, lelang giok itu seperti di shop itu sama aja. Jadi kita dapat reward double seperti itu. Nah, jadi next ya, seperti itu ya barisannya ya. Next. Kita lihat-lihat dulu formasinya. Yang penting apa di sini? Yang paling penting udah kayaknya udah deh kayaknya deh. Nah, di sini kita di server 450 di guild Yellow Radio. Oke. Ini akunnya bagus sih, lumayan sih untuk para newbie, udah dapat Gojia level 5 pula. Dia top up ini orang nih. Nah, kita upgrade dulu di sini, guys. Buat ABR. Ya, dia fokus ke cacok kayaknya. Coba aku lihat dulu. Nah, cocoknya 1 juta. Berarti kita upgrade cocoknya yang barisan. Berarti kita harus up serigalanya dulu. Oke. Nah, kita up serigalanya dulu di sini. Ya kan? Panda maksudnya panda. Nah, di sini kan ada rune nih ya. Ini sedikit pelajaran sih guys dari Bang Krung. Nah, kita kan ada rune di sini nih. Nah, gimana sih Bang caranya rune itu Bang biar kepasang? Nah, jadi kan itu A kan biru, C kan C-nya merah. Jadi kita punya A yang merah guys. Jadi kita harus beli rune dulu. Nah, itu tuh batu rune dulu di sini di shop mall ya kan, umum. Nah, kita beli seharga 100 giok. Satunya tuh 50. Kita beli 3 enggak apa-apa, atau beli 2 enggak apa-apa. Nah, kita beli 2 dulu ya kan. Habis itu gini guys. Nah, ini kita naikkan dulu di sini. Pelajari, kita kunci 1 yang biru, jangan yang merah, jangan kunci yang biru. Nah, kita tinggal gituin aja sih. Tinggal pilih rune yang mau dimasukin. Nah, contoh kayak gini, kita kunci dulu. Nah, kita pilih pelajari, oke, yakin. Nah, gitu. Otomatis kita berubah. Lumayan namanya udah 7.500 kan. Lumayan tuh guys buat para player-player newbie. Jadi itu tambahan dari Bang Krung ya. Mungkin dari abang-abangnya yang mau next request lagi silakan. Yang masih belum paham tanya-tanya di komentar ya guys ya. Jadi mungkin sekian dulu dari Bang Krung. Kalau ada yang tanyakan di kolom komentar, untuk next konten mungkin aku bakal lanjutin up BR ya. Jadi terima kasih semuanya. Selamat mencoba next game guys.